kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi besok kita akan ada kegiatan supervisi akademik ya, Bu ya. Dalam kegiatan tersebut ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahap observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, saat ini kita berada di tahap pra-observasi, dan di tahap ini kita bincang-bincang dulu ya, Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya di kelas. Nah, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya kepada peserta didik? Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran yang nanti ini itu baru awal masuk materi pokok baru ya, Bu. Jadi baru mengubah data menjadi dalam bentuk tabel. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mengubah data dalam bentuk tabel ya, Bu ya. Oke, selanjutnya area pengembangan yang sudah dicapai oleh Bu Aulia apa, Bu? Area pengembangannya yaitu peserta didik di situ disajikan berbagai macam data yang berbeda-beda sehingga nantinya dia mampu menyajikan dalam bentuk tabel di Microsoft Excel. Baik, jadi area pengembangannya adalah nantinya peserta didik akan diberikan atau disajikan data yang berbeda-beda seperti itu ya, Bu ya. Yang nantinya data tersebut akan diubah ke dalam bentuk tabel di Microsoft Excel. Baik, Bu. Selanjutnya untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran besok apa, Bu, kira-kira? Strategi yang sudah saya siapkan adalah yaitu tadi menyiapkan data dengan berbagai jenis masalah. Ada yang masalah di sekolah, misalnya data tentang nilai siswa, ada data tentang penjualan, ada juga data tentang di rumah, misalkan data kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi berbagai jenis data. Oke, jadi strategi yang dipersiapkan tadi sesuai dengan pengembangan yang tidak dicapai tadi ya, Bu ya, penyajian berbagai data untuk siswa analisis, kemudian meminta mereka untuk merubah data-data tersebut ke dalam tabel. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses observasi kelas. Mudah-mudahan proses pembelajarannya sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Aulia. Kita ketemu lagi di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar semua? Baik. Yang tidak hadir siapa? Kenapa? Satu ya. Berarti ada 30. Naila. Satunya berapa? Jadi 2 Dafa. Oh iya, Dafa belum kelihatan. 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar informatika. Sebelumnya kalau di kelas 8 kalian sudah mengenal Microsoft Word. Microsoft Word itu digunakan untuk mengetik ya, atau fungsi utamanya ya, untuk menyimpan dokumen dalam bentuk tulisan. Sekarang yang akan kita pelajari ini adalah Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu mirip dengan Microsoft Word, tetapi data yang disimpan dalam bentuk angka di mana nanti bisa diolah. Kalian sudah pernah belajar ini di kelas 7? Ingat gak? Pernah membuat dalam karton ada datanya, disuruh nyari warna favorit, pernah kan? Terus datanya digambarkan dalam bentuk apa? Diagram apa? Diagram apa dulu? Diagram batang ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan data dalam bentuk lain, tetapi belum sampai ke diagram, kita gambarkan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kenapa sih kalau kita harus bersulit-sulit gitu ya? Data itu harus diubah lagi ke dalam bentuk tabel supaya apa? Supaya memudahkan
bentuk kata-kata. Misalkan ibu tanya, berapa siswa yang lahir hari Senin? Udah kelihatan belum? Belum. Ada yang tahu berapa siswa yang lahir hari Senin? Belum kelihatan? Belum. Coba kita ubah data ini ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Cermati kalimatnya. Data hari lahir siswa kelas 7A yang berjumlah 30 siswa secara berurutan. Siswanya ada berapa? 30. Kalau hari semuanya ada berapa? 7. Hari ada apa aja? Nah, kata dia data hari lahir siswa, ingat ada kata-kata di sini, lihat secara berurutan. Berarti kalau hari Senin ada berapa orang? 3. Nah, gitu. Jadi ketika dia datanya masih dalam bentuk kata-kata, nggak terlalu kelihatan, ya kan? Nah, tugas kita adalah mengubah data ini ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami supaya kita tahu maksudnya apa. Nah, salah satu caranya adalah mengubah data itu dalam bentuk tabel. Kalau kamu dulu lihat Microsoft Word itunya lembar kerjanya kosong, ya kan? Nggak ada garis-garisnya. Nah, kalau di Microsoft Excel lembar kerjanya ada batas-batasnya, ya begini, ada garis-garisnya. Yang kalau dia A, B, C, D, E sampai seterusnya itu disebut dengan kolom. Ya, di sini ini ada angka sebenarnya. Coba kamu buka dulu Microsoft Excel-nya. Cari yang gambarnya mirip kayak gini, warnanya hijau-hijau di depan. Nah, kalau di sebelah kiri ini nggak kelihatan ya. Kamu lihat di komputer kamu, itu ada 1, 2, 3 ke bawah angka. Ya. Itu disebut dengan nomor. Ya, nomor. Disebut dengan baris. Ya, benar nomor ya. Jadi satu persegi panjang ini itu menunjukkan disebut dengan namanya sel. Sel itu menunjukkan di mana letaknya si kolom dan baris. Ini kan huruf dia ada di kolomnya E ya. Nah, barisnya nomor 3. Makanya dia disebutnya itu nggak kelihatan di sebelah sini. Dia disebutnya 3. E3. Nah, coba kamu arahin 1 kemana gitu. Itu berapa? Sel berapa itu? Ya, ada di samping kiri, yang paling kiri. Kalau mau lihat dia letaknya di mana, di mana gitu. Oh ini. Nah, ini berapa? Lihat di sini aja. Ya, itu letaknya sel itu ada di yang paling kiri atas ya. Udah kelihatan kan? Ya. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel kita mengetiknya itu berdasarkan sel. Jadi kita ketiknya di dalam itu. Beda dengan Microsoft Word kemarin. Nah, kalau sudah tahu bentuknya, sekarang kita coba ketik aja ya. Tadi kan ada masalahnya hari lahir. Siswanya ada 30, harinya ada 7. Kalau misalkan ibu mau buat tabel, itu di A1 ibu ketik misalkan di sini hari lahir, kolom di sel A1, terus di sel B1 ibu ketiknya jumlah siswa. Hari lahir itu kan Senin sampai Minggu ya. Senin, Selasa. Kalau ketiknya kami biasa kayak di Microsoft Word, Jumat, Sabtu, Minggu. Tadi jumlahnya hari Senin ada 3, 5, 2, 7, 5. Nah, coba kalau misalnya ini kan sudah dalam bentuk tabel, bedanya cuma digarisin aja. Ya, lebih enak mana melihatnya? Yang masalah dalam bentuk tadi
tadi, deskripsi tadi, atau dalam bentuk tabel? Kalau misalnya ada pertanyaan, di hari apa siswa kebanyakan lahir? Hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena ada 7 siswa yang lahir di hari Kamis. Kalau yang paling sedikit? Senin, Rabu. Ada berapa Rabu? 2. Jadi datanya lebih mudah dilihat dan lebih mudah dianalisis, gitu maksudnya. Paham? Nah, kemudian di sini ada masalah 2 sampai 5. Coba kamu ketik di Microsoft Excel. Jangan semua, pilih salah satu aja yang menurut kamu akan kamu ketik. Ya, boleh pilih, boleh masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Pilih salah satu, kemudian ketik di Microsoft Excel seperti ibu ngetik masalah 1 tadi. Tetapi masalahnya disesuaikan. Kalau misalnya di sini ngomongin baju, ya kamu jangan ngomongin hari, kan itu masalah 1 tadi. Ya, maksud? Coba pilih satu masalah, terserah mau yang mana. Ayo boleh. Apa ibu tunjuk? Tunjuk. Tunjuk. Aku mau nyoba aplikasi baru namanya Random Name Picker. Jadi kalau tunjuk, biar dia aja yang nunjuk ya siapa yang maju. Yang maju. Ayo Fitri, maju. Ketiknya di sini biar temennya lihat. Masalah 3. Nah, tadi yang ngetik di situ siapa? Data suhu tubuh Andi yang sedang demam selama seminggu adalah sekian ya. Berarti kalau dalam seminggu berarti pakai apa ini? Hari juga? Ya. Hari Senin. Kok udah langsung Senin aja? Kalau di atasnya judulnya harus apa dulu? Biar kita tahu. Hari dulu. Berarti ketika hari dulu. Kalau nggak salah, salah dikit nggak baru. Oke, udah. Angkanya nanti ibu dengan korban lagi. Emang sampai 42 nanti? BBM ibu kamu nanti ibu deh. Betul ya gini? Ya. Nah, terima kasih Fitri. Sekarang ibu mencari korban lagi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, kalau misalnya mau cari nilai tertinggi itu maksimum. Kan dari kata-kata tinggi. Kalau rendah berarti minimum. Berarti sama dengan maksimum, tinggal kita solve nilainya. Nah, udah ketahuan nilai maksimumnya di 10. Jadi Microsoft Excel akan sangat berguna ketika datanya sangat banyak yang tidak mungkin harus kita lihatin satu-satu. Kan tujuannya pakai komputer supaya lebih mudah kan? Ya, bukan mempersulit kan? Kalau misalnya nanti mau cari nilai apa yang paling banyak, nilai apa yang paling sedikit, atau mau menjumlahkan, ini kira-kira jumlah siswanya benar nggak sih ada berapa tadi? Kita jumlahin. Jumlah itu pakai sum. 31 siswanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Maria Susanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Aulia. Beliau adalah guru matematika serta guru informatika yang hari ini akan menjadi coach dalam percakapan coaching. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Tri Handayani Sidabutar, MPD. Beliau adalah pengajar praktik dari saya di PGP atau Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selamat siang Bu Aulia. Selamat siang Bu Epi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Epi apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Bu ya, bahwasanya hari ini kita ada jadwal untuk coaching supervisi akademik di tahap pasca observasi. Tujuan coaching akademik di pasca observasi ini sudah tahu ya Bu ya, bahwasanya kita akan merefleksikan kembali apa saja yang sudah terlaksana dari proses pembelajaran di kelas yang kemarin kita sudah observasi bersama. Nah, Bu Aulia, bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin? Apa yang Ibu rasakan? Menurut saya setelah melakukan pembelajaran yang kemarin, saya merasa puas dan lega ya Bu. Meskipun ada beberapa kekurangan, tetapi kelegaan saya itu dikarenakan siswa proaktif dengan pembelajaran yang saya lakukan dan juga kelas kondusif. Oh baik, jadi Ibu merasa lega ya Bu ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian siswa juga proaktif ya Bu dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu Aulia, selanjutnya bagaimana Bu ketercapaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Apakah sudah tercapai, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat atau bagaimana Bu? Menurut saya, kalau saya menilai apa yang telah saya lakukan ya Bu, itu sudah cukup tercapai walaupun masih banyak kekurangan. Seperti saya tuh lupa berdoa karena posisinya ketika saya mengajar bukan di awal pembelajaran, jadi saya lupa tahap itu. Kemudian ada juga seperti metode diskusi yang berkelompok, akhirnya ketika pembelajaran tidak dilaksanakan sehingga saya rubah gitu karena oh ya ini kan praktik jadi kayaknya kurang pas gitu. Oh gitu, jadi Padahal di awal saya merencanakan ada diskusi berkelompok. Oke. Di RPP sudah ada tahapan seperti misal berdoa, kemudian diskusi kelompok, tapi itu tidak dilaksanakan karena hal-hal yang tadi sudah Ibu sebutkan ya Bu ya. Oke baik. Lalu hal apa yang Ibu rasa itu baik atau yang menurut Ibu puas melakukannya dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Menurut saya yaitu tadi Bu, siswa aktif ketika saya berikan tantangan-tantangan berupa masalah yang beragam, jadi mereka sangat tertarik untuk menyelesaikannya. Hal itu terlihat ketika saya minta untuk mempraktikkan ke depan menggunakan laptop saya. Jadi mereka tidak praktik di komputer mereka yang maju ke depan. Luar biasa ya Bu ya, siswanya aktif sekali, jadi apa yang Ibu sampaikan mereka dapat mudah untuk memahaminya, begitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya menurut Ibu dari proses observasi kemarin ada nggak sih anak-anak yang terlihat seperti merasa kesulitan pada proses pembelajaran tersebut atau pada saat mungkin mereka mengerjakan tugas atau menerima materi yang Ibu sampaikan? Tentunya siswa kita kan beragam ya Bu ya, tidak semua berada di kemampuan yang tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Mungkin yang dialami oleh siswa-siswa yang di kelompok rendah adalah sulit memahami masalah yang beragam itu tadi untuk dapat diinput ke Microsoft Excel, kan jadi masalahnya dalam bentuk deskripsi gitu. Sehingga saya harus memberikan pancingan-pancingan supaya mereka tuh tahu arahnya masalah ini tuh yang ditanyakan apa gitu.
Oke, itu masalah dari peserta didiknya ya Bu ya. Kemudian untuk Ibu sendiri bagaimana? Apakah Ibu pada saat proses pembelajaran itu merasa ada yang sulit dilakukan atau mungkin ada kendala gitu Bu pada saat proses pengajaran anak-anak Bu? Kalau kendala yang saya alami karena siswa kita kan tentunya beragam ya Bu ya, kemampuannya ada yang di kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Kesulitan yang saya alami adalah ketika harus menghandle satu persatu siswa untuk mengingatkan kembali materi yang sebenarnya di luar dari tujuan pembelajaran hari itu. Contohnya untuk Ibu kalau ini sudah selesai, ini save-nya yang mana ya Bu ya? Atau misalnya Ibu ini untuk menyatukan dua sel yang mana ya Bu ya? Itu kan sebenarnya bukan tujuan pembelajaran hari itu, tetapi harus dipakai di hari itu gitu. Sehingga saya harus membantu siswa-siswa yang lupa gitu, harus dibimbing Itu kendala dari Ibu ya. Ibu merasa kewalahan untuk membimbing kembali tentang hal-hal yang sebetulnya sudah Ibu pelajari ya. Lalu langkah Ibu untuk mengantisipasi keluhan-keluhan itu atau maksudnya adalah kesulitan-kesulitan itu pada pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu? Mungkin saya akan merencanakan siswa-siswa yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk membantu teman-temannya yang berada di kemampuan yang masih rendah tadi atau yang hanya sekedar lupa. Jadi mereka bisa membimbingnya gitu. Mungkin pembelajarannya tutor sebaya ya Bu. Jadi untuk ke depan Ibu akan mengantisipasi masalah-masalah tadi dengan memanfaatkan tutor sebaya ya Bu ya. Jadi siswa yang sudah memiliki pemahaman lebih, Ibu minta mereka untuk mengajari teman-teman yang belum memahami, gitu ya Bu ya. Iya, Luar biasa, baik sekali Bu. Dari rencana yang akan Ibu laksanakan berikutnya, apa aktivitas pengembangannya Bu? Aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan pada pertemuan berikutnya itu apa Bu? Aktivitas yang ingin saya kembangkan di pembelajaran berikutnya adalah mungkin yang belum terlaksana di pembelajaran yang lalu, yaitu dengan pembelajaran praktik tetapi dengan berkelompok. Jadi sama dengan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya Bu ya. Oke, baik sekali. Ada lagi Bu aktivitas lain yang ingin dikembangkan selain pembelajaran berdiferensiasi proses Bu? Mungkin itu dulu. Oke, selanjutnya dari aktivitas pengembangan yang Ibu rencanakan, tujuan yang hendak dicapai apa? Tujuan yang hendak dicapai adalah siswa diharapkan mampu untuk menyajikan data dalam bentuk tabel di Microsoft Excel dengan berbagai macam masalah yang disajikan tentunya ya Bu. Baik, jadi tujuannya adalah siswa diharapkan mampu untuk membuat atau menginput data pada tabel dengan data yang berbeda-beda seperti itu ya Bu ya. Lalu ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya siswa dikatakan sudah mencapai tujuan itu jika dia sudah mampu menyajikan data dalam bentuk tabel di Microsoft Excel. Ukuran keberhasilannya adalah jika siswa sudah mampu untuk menyajikan data dalam format tabel di Microsoft Excel ya Bu ya. Kemudian ada nggak sih Bu hal-hal yang mendukung untuk Ibu melaksanakan rencana aksi tersebut Bu? Mungkin referensi ya Bu ya, karena saya akui referensi saya dengan tentang metode pembelajaran ketika praktik ini masih cukup sedikit, karena yang saya ketahui itu banyaknya ketika berada di kelas bukan ketika praktik, sehingga saya harus lebih memperluas lagi referensi, baik itu referensi-referensi di buku atau di sumber-sumber internet, dan juga bertanya dengan rekan sejawat. Jadi pendukungnya referensi yang lebih banyak ya Bu ya, baik dari buku, internet, kemudian bisa juga dari rekan sejawat. Ibu luar biasa, bagus sekali ya Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Lantas kapan nih waktu yang akan Ibu gunakan untuk melaksanakan
proses pembelajaran dengan aktivitas pengembangan yang baru? Mungkin saya akan merencanakan di materi pokok berikutnya karena kebetulan untuk materi pokok ini sudah selesai. Ada satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Ibu tentang percakapan coaching kita di pasca observasi ini Bu? Apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya saya merasa senang dan merasa puas mengemukakan pendapat saya karena di sini saya tidak dihakimi harus berbuat apa dari kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika pembelajaran itu. Justru solusinya muncul dari dalam diri saya. Iya, benar sekali ya, luar biasa, Ibu hebat sekali. Jadi ketika Ibu menemukan sebuah masalah, Ibu dapat juga menemukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Saya rasa cukup ya Bu ya, rencana Ibu sudah luar biasa, bagus sekali. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berikutnya dapat berjalan dengan baik, kemudian berdampak dengan murid, gurunya pun nyaman, muridnya juga senang ya Bu ya. Saya rasa cukup ya Bu ya, coaching supervisi akademik di pasca observasi hari ini. Semangat ya Bu Aulia, terima kasih banyak. Sama-sama.